jamaah rahimakumullah. Tidak terasa sang waktu telah menghantarkan kita pada bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Suatu titik di mana fajar baru peradaban manusia kembali terbuka. Harapan saya dan tentu harapan kita semua, awal tahun ini menjadi momen terbaik untuk kita mempercantik diri ke arah yang lebih baik. Dengan mengkalkulasi dan mengukur episode kelabu di masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, seraya membuka jilid baru kehidupan yang lebih gemilang, yang lebih baik. Karena itu awal tahun ini merupakan momen terbaik bagi kita semua untuk mengevaluasi diri, bermuhasabah, kemudian meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, serta memperbaiki realistis keimanan kita. Realistis orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mempercayai adanya Allah dan mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menjalani tantangan dan kenyataan hidup. Tidak sekedar mengimani di dalam hati saja atau di dalam pikiran saja, akan tetapi mengaplikasikan syariat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita begini: Al-Qayyis, Qayyis itu adalah orang yang cerdas. Termasuk di antara sifat orang yang realistis itu adalah cerdas, Qayyis. Sedangkan menurut Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu cirinya ada dua. Yang pertama, mandana nafsahu, orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, kemudian menundukkan dirinya terhadap syariat. Karena dia tahu apabila diri ini tidak aku tundukkan terhadap syariat, kemudian melakukan segala sesuatu yang ia senangi, melakukan segala sesuatu yang ia inginkan tanpa memperdulikan halal dan haram, menghalalkan segala macam cara di dalam mendapatkan kesenangan dunia, maka yang demikian ini bagi orang yang cerdas itu hanyalah kesenangan yang sementara, tetapi sengsaranya selama-lamanya. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa ciri orang yang realistis itu adalah cerdas. Al-Qayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan dirinya terhadap syariat. Karena dia yakin bahwa syariat itu adalah aturan yang terbaik. Allah yang membuat syariat itu. Kemudian Rasulullah SAW, manusia yang dikirimkan oleh Allah sebagai rahmat yang dihadiahkan kita. Syariatnya terbaik. Allah zat yang maha penyayang terhadap kita, zat yang membuat syariat itu. Kemudian Rasulullah SAW yang mengimplementasikan syariat itu, perintah itu di dalam sunnahnya. Beliaulah manusia yang dikirimkan oleh Allah sebagai rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Artinya jika kita realistis maka kita cerdas. Sedangkan menurut Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu yang pertama
mandana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan dirinya terhadap syariat. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Setiap gerak-geriknya, setiap perbuatan yang menggerakkan anggota tubuhnya, setiap rasa-rasa yang masuk di dalam hatinya, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya, setiap pikiran-pikiran yang menyibukkan akalnya, semua itu dia lakukan, proyeksinya bukan dunia, tujuan akhirnya bukan dunia, tetapi meraih akhirat yang sebesar-besarnya. Karena itu yang pertama, menundukkan diri terhadap syariat. Dan yang kedua, setiap amalan-amalan yang masuk di dalam akalnya itu pertimbangannya adalah akhirat. Suatu misal, jika aku melakukan hal seperti ini, bagaimana setelah aku mati nanti? Jika aku mencari uang dengan cara seperti ini, bagaimana setelah aku mati nanti? Jika aku mengeluarkan uang untuk ini, bagaimana setelah aku mati nanti? Jika aku mencari pekerjaan dengan cara seperti ini, bagaimana setelah aku mati nanti? Jadi orang yang realistis, yang imannya kuat, itu setiap mau melakukan sesuatu, pertimbangannya tembus sampai ke akhirat. Menundukkan diri terhadap syariat, wa amila lima ba'dal maut. Dan setiap pertimbangan-pertimbangan itu orientasinya akhirat. Kemudian perlu kita ketahui, jika orang yang tidak beriman itu orientasinya adalah capaian dunia, realistisnya adalah capaian dunia, maka apapun caranya yang penting jadi. Saya ulang sekali lagi, jika orang yang tidak beriman itu realistisnya adalah pencapaian dunia, maka apapun caranya yang penting jadi. Mau jadi pengusaha yang sukses, mau jadi pejabat, mau jadi DPR, mau jadi komisaris, mau jadi wakil presiden, mau jadi presiden, jika orientasinya atau realistisnya adalah pencapaian dunia, maka tidak peduli prosesnya seperti apa, yang penting jadi. Yang penting dunianya dapat dulu, yang penting dunianya senang dulu, tidak peduli bagaimana nanti kehidupan setelah kematian. Beda dengan kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman itu realistisnya belum tentu hasil akhirnya, tetapi mulai sejak dari prosesnya. Jika suatu cita-cita itu prosesnya sudah dengan jalan yang diridhai Allah, sesuai dengan syariat, dengan jalan yang benar, tetapi hasil akhirnya tidak sesuai yang diharapkan, maka orang yang beriman dia akan tenang. Kenapa? Karena orang yang beriman akan mengatakan, aku sudah berupaya dengan proses yang benar, dengan proses sesuai syariat Islam, dengan proses sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata hasil akhirnya tidak bisa dicapai di dunia ini, maka di akhirat nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang marilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memutus angan-angan duniawi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memutus ketika kita panjang angan-angan, ketika kita menjadikan goal terbesar kita adalah capaian dunia, atau ketika kita timbul pemikiran untuk menghalalkan segala macam cara di dalam meraih sesuatu yang diinginkan.
maka Allah menyelamatkan kita dengan salah satu ayat Al-Quran, dan bagi orang yang beriman pasti akan tunduk dengan aturan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Nah, setelah kita mendengarkan potongan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka reaksi kita akan pindah dari dunia yang dikatakan oleh Allah kamu akan mati, maka kita akan pindah ke akhirat, ke negeri akhirat. Kemudian mulai menimbang bagaimana di akhirat nanti, persiapan apa untuk akhirat nanti. Apakah di akhirat nanti kira-kira aku akan bahagia, atau justru aku akan celaka atau sengsara. Karena orang yang tidak beriman, yang realistisnya adalah dunia, itu orang yang rugi. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan dunia ini adalah tempat yang pasti bakal kita tinggalkan. Terus buat apa kita menghabiskan waktu, menghabiskan energi, bahkan menghalalkan segala macam cara hanya untuk mencari kesenangan dunia tanpa mempertimbangkan kehidupan setelah kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, baru nanti setelah hari kiamat itu semua perbuatan manusia akan disempurnakan balasannya, baik balasan berupa azab maupun kenikmatan, semua itu tergantung dengan perbuatan masing-masing, bukan di dunia ini. Maka realistis kita tembus lagi ke akhirat. Oh, kalau begitu sholatku, kalau aku sholat bayarannya nanti di akhirat, kalau aku sedekah nanti bayarannya di akhirat. Segala macam kebaikan yang dilakukan itu bayarannya bukan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, bahwa bayaran-bayaran atas perbuatan itu nanti akan disempurnakan setelah hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa di akhirat nanti dijauhkan dari siksa neraka kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang sukses secara hakiki. Faqad faz, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kesenangan di dunia ini hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, ayat ini di akhirat besok akan dijadikan oleh Allah untuk menuntut orang yang beriman. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukankah dulu aku sudah mengatakan bahwa kamu akan mati? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, bukankah dulu aku juga sudah mengatakan bahwa setiap perbuatanmu akan mendapatkan kesempurnaan balasan di hari setelah hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa di akhirat nanti dijauhkan dari siksa api neraka kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang-orang yang sukses secara hakiki. Dan bukankah dulu aku sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang palsu. Lalu mengapa harus menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kesenangan dunia ini tanpa mempertimbangkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian? Jadi kesimpulannya bahwa ciri daripada orang yang realistis itu adalah cerdas. Sedangkan kecerdasan itu al-kayyisu man dana nafsahu. Yang pertama orang yang tunduk terhadap syariat, dan yang kedua wa'amila lima ba'dal maut, orang yang setiap mau melakukan suatu perbuatan pertimbangannya adalah kehidupan setelah kematian.
Bapak Ibu jamaah rahimahullah,